Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkatinya, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan izinkan kembali untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, urapi kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 23. Ya, Mazmur 50 ayat 23. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan renungan malam hari ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini yaitu renungan saya ambil judul yaitu mengucap syukur. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu perbedaan yang harus dimiliki setiap anak Tuhan adalah hal mengucap syukur. Firman Tuhan mengajarkan kita saudaraku yang kasih agar saudara memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur atau bersyukur, ya, tidak peduli mungkin situasi dan kondisi. Nah, apapun keadaan, kita harus mampu menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur. Nah, sebagai orang percaya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, sesungguhnya kita itu banyak alasan untuk selalu mengucap syukur yang tadi saya katakan. Ya, kenapa? Kita bisa bernapas saudara. Kalau kita bisa bernapas berarti kita memiliki tubuh yang sehat saja sehingga bisa beraktivitas. Ya, beraktivitas merupakan berkat, ya, merupakan berkat yang tak ternilai harganya. Luar biasa saudara. Berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau kita melihat, menikmati, maka kita belum mengucap syukur. Ya, karena apa? Karena itu wujud hati yang melimpah dengan ucapan syukur adalah saudara? Senantiasa memuji-muji Tuhan. Kalau kita bisa memuji Tuhan, itu satu ucapan syukur. Ya, banyak orang yang tidak bisa memuji Tuhan karena terbilit, dikuasai hal-hal yang ingin menghancurkan pikiran-pikiran kita dari Tuhan. Ya. Tapi kalau kita mau melihat di dalam Mazmur 100 saudara, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 di sana dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Waduh, luar biasa. Ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Ya, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Aduh, luar biasa saudara. Ini di dalam Mazmur ini memberikan satu contoh tuntunan untuk supaya kita itu selalu mengucap syukur. Ya, memuji Tuhan adalah ungkapan saudara iman yang kita nyatakan melalui bibir dan lidah kita. Ya, saat kita memuji Tuhan, saat itu pula iblis pasti akan ketakutan. Karena dengan mengucap syukur itulah saudara, kita tidak akan bisa diganggu. Karena pikiran kita, hati kita, ya, mulut kita, bibir kita itu selalu ada di dalam Tuhan. Maka kuasa Tuhan itu akan hadir
memberikan kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kan. Sehingga Roh Kudus itu akan senantiasa memimpin kita. Sebab dengan puji-pujian itu paling dibenci oleh iblis kalau kita bisa memuji Tuhan. Itulah sebabnya ya Daud menjadikan puji-pujian kepada Tuhan sebagai gaya hidupnya. Aduh, luar biasa, saudara. Gaya hidupnya Daud itu adalah memuji Tuhan. Maka kita perlu belajar untuk setiap hari itu memuji Tuhan sebagai gaya hidup kita. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan sana apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Waduh. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Memang dengan mengucap syukur itulah, saudara, kita bisa memuliakan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan, dan Roh Kudus akan hadir dalam hati kita, yang akan senantiasa menerangi dalam hidup kita, menuntun kita, sehingga apa, saudaraku yang kasih, kita bisa memuji Tuhan, bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar mengucap syukur. Karena apa, saudara? Kalau kita mengucap syukur itu memuji Tuhan senantiasa, ya, senantiasa kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu akan memberkati kita. Kalau kita bisa mengucap syukur, berarti kita diberkati Tuhan. Karena apa? Kita bisa bernapas, kita bisa melakukan segala aktivitas kita, bisa melakukan segala sesuatu. Itu adalah satu berkat. Maka karena itu kita harus mengucap syukur. Dan juga di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Maka kita harus bisa apa? Jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia itu, kalau mengucap syukur itu kalau diberkati secara jasmani, baru mereka mengucap syukur. Tapi kalau nggak apa yang tidak diinginkannya, dia tidak bisa mengucap syukur. Bahkan dia akan bersungut-sungut. Bahkan dia ngomong apa? Banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar memuji Tuhan, belajar mengucap syukur. Karena ucapan syukur itulah yang untuk apa? Membawa kita, Tuhan itu senantiasa memberkatinya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur, saudara, kembali ya, Mazmur 119 ayat 164, kita akan melihat di sana. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan demikian, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, ya, karena hukum-hukummu yang adil. Haleluya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Waduh, luar biasa, saudara. Oleh karena itu kita mau belajar memuji Tuhan, ya. Belajar terus, semakin hari semakin bertambah, ya. Karena Daud sangat percaya bahwa ada kuasa di balik puji-pujian. Karena Tuhan bersemayam di atas apa, saudara? Di atas pujian umatnya. Haleluya. Waduh, luar biasa, saudara. Mari kita belajar, ya, saudaraku yang kasih. Yaitu di dalam, kita mau buka di dalam Mazmur, ya, Mazmur 22, saudara.
Mazmur 22 ayat yang keempat. Kita lihat di sana ya. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan demikian. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Aduh, inilah makanya Daud sangat percaya ya bahwa ada kuasa di balik apa saudara? Puji-pujiannya. Karena Tuhan bersemayam di atas apa? Pujian umatnya. Maka karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari selalu memuji-muji Tuhan adalah perwujudan hati yang senantiasa bersyukur. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Buat malam hari ini kesempatan yang indah, Tuhan izinkan kami kembali untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena melalui puji-pujian Tuhan, Engkau ada di atas takhta. Oleh karena itu saudara Tuhan, karena wujud memuji-muji Tuhan adalah wujud hati yang senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.